Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Adi Raivan bersama dengan Widi Safitri ingin membahas tentang memotivasi orang dan hubungan tenaga kerja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini menjelaskan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia, tanggung jawab manajer sumber daya manusia, dan peran perencanaan sumber daya manusia dalam strategi kompetitif perusahaan. Yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana rekrutmen dan seleksi menentukan penempatan orang yang tepat pada sebuah pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana program pelatihan dan penilaian kinerja membantu perusahaan-perusahaan berkembang dan mendidik pegawai mereka. Yang keempat, menyebutkan berbagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memberi kompensasi bagi para pegawai melalui sistem gaji dan program tunjangan. Yang kelima, menjelaskan tentang pemberhentian pegawai dan dampak perampingan serta pengalih-dayaan atau outsourcing. Yang keenam, menjelaskan tentang bagaimana teori hierarki kebutuhan Maslow, teori ekspektasi, teori kesetaraan, penerapan tujuan, desain pekerjaan, dan sikap manajer memengaruhi motivasi pegawai. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, merangkum peran serikat pegawai dan taktik konflik antara pegawai dengan manajemen. Sumber daya manusia amat penting bagi semua perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yaitu fungsi menarik, mendidik, dan memperhatikan sejumlah pegawai yang berkualifikasi yang memadai untuk mengerjakan berbagai kegiatan yang diperlukan mencapai tujuan organisasional. Tiga tujuan utama. Yang pertama, menyediakan para pegawai yang berkualifikasi dan terlatih dengan baik dengan perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan efektivitas pegawai di perusahaan. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan individual pegawai melalui kompensasi finansial, tunjangan, peluang karir, dan kepuasan kerja. Tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi pegawai, pelatihan dan evaluasi kinerja pegawai, kompensasi dan tunjangan pegawai, pemberhentian pegawai, dan yang terakhir perencanaan kebutuhan staf. Rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, teknik perekrutan harus berkembang seiring kemajuan teknologi. Yang kedua, perekrutan internet cepat, efisien, dan murah. Yang ketiga, manajer harus kreatif dalam mencari karyawan yang berkualitas. Yang keempat, bisnis terlihat baik secara internal maupun eksternal. Memilih dan memperkerjakan karyawan. Yang pertama, mengidentifikasi persyaratan kerja, memilih sumber kandidat seperti internet, sekolah, rekomendasi pegawai, promosi dalam perusahaan, perguruan tinggi, dan iklan lowongan kerja. Yang ketiga, mempelajari lamaran dan riwayat hidup. Yang keempat, mewawancarai kandidat. Yang kelima, melaksanakan tes kerja dan memeriksa referensi. Yang keenam, melaksanakan wawancara lanjutan. Dan yang terakhir, memilih kandidat dan menegosiasikan penawaran kerja, kompensasi dan tunjangan, ekspektasi kinerja, akomodasi atau penderita cacat. Orientasi dan pelatihan. Karyawan yang baru direkrut harus menyelesaikan program orientasi. Caranya yang pertama, menginformasikan karyawan tentang kebijakan perusahaan. Yang kedua, manual karyawan. Yang ketiga, menjelaskan manfaat atau program. Dan yang keempat, pelatihan. Program pelatihan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelatihan selama kerja. Yang kedua, pelatihan di kelas dan pelatihan berbasis komputer. Dan yang ketiga, program pengembangan manajemen. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi kinerja pegawai yang membandingkan antara hasil aktual dengan hasil yang diinginkan. Sebagian perusahaan melakukan evaluasi sejawat atau peer review, yang di dalamnya para pegawai menilai kinerja rekan mereka sesama pegawai, sedangkan sebagian lain meminta para pegawai untuk menilai para supervisor dan manajer mereka. Kompensasi. Upah adalah kompensasi yang didasarkan pada tingkat bayaran per jam atau jumlah output yang diproduksi. Gaji adalah kompensasi yang dihitung secara rutin, misalnya mingguan atau bulanan. Sebagian besar perusahaan membuat kebijakan kompensasi mereka berdasarkan 5 faktor berikut. Yang pertama, gaji dan upah yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, biaya hidup. Yang keempat, kemampuan perusahaan untuk membayar. Dan yang terakhir, produktivitas pegawai. Sanksi intensif terdapat ada
4, yaitu salah satunya profit sharing, yang kedua gain sharing, yang ketiga lump sum sharing, yang keempat pay for knowledge. Tunjangan pegawai, salah satu atau contohnya yaitu program pensiun, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Upah dan gaji merupakan 70% dari pendapatan umum pegawai, sedangkan 30%-nya lagi terbentuk tunjangan pegawai. Beberapa jenis tunjangan diwajibkan oleh undang-undang terdapat 2, yaitu salah satunya 1 kontribusi jaminan sosial dan mediasi. Yang kedua adalah asuransi pengangguran negara dan program kompensasi pegawai. Asuransi layanan kesehatan untuk membantu mereka menarik dan mempertahankan kinerja pegawai. Rencana pensiun telah menjadi perhatian besar bagi perusahaan. Pemberhentian pegawai. Pemberhentian secara sukarela terjadi ketika pegawai meninggalkan perusahaan untuk memulai usaha barunya. Pemberhentian secara paksa terjadi bila perusahaan memberhentikan pegawai dengan alasan kinerja buruk, sikap negatif terhadap pekerja, atau absen yang buruk. Perampingan atau pengalih-dayaan. Perampingan proses mengurangi jumlah pegawai di perusahaan dengan menghapuskan pekerjaan. Perampingan memiliki efek negatif, yaitu kecemasan, paket pesangon mahal, efek domino. Pengalih-dayaan, mentransfer pekerjaan dari dalam perusahaan ke luar perusahaan untuk menghemat pengeluaran dan tetap fleksibel. Merupakan ciri perusahaan yang dikelola dengan baik. Moral yang buruk mencerminkan dan tercemir dalam absensi pegawai, jumlah pegawai yang keluar, dan pemogokan kerja. Rencana pekerjaan dan motivasi. Pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan adalah rencana pekerjaan yang memperluas tanggung jawab pegawai dengan cara meningkatkan jumlah dari ragam tugas yang diberikan kepada mereka. Peningkatan pekerjaan. Peningkatan pekerjaan yaitu perubahan tugas-tugas kerja untuk meningkatkan kewenangan pegawai dalam merencanakan pekerjaan mereka, menentukan cara melakukannya, dan mempelajari keahlian baru yang membantu mereka berkembang. Rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan yaitu melibatkan pemindahan pegawai secara sistematis dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Sikap manajer dan motivasi. 2 asumsi yang dibuat manajer tentang karyawan menurut psikologi Douglas McGregor, yaitu teori X. Teori X berasumsi bahwa para pegawai tidak menyukai bekerja dan mencoba menghindarinya sebisa mungkin. Teori Y berasumsi bahwa kebanyakan orang menyukai bekerja dan belajar dalam kondisi yang tepat, menerima dan mencari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sosial, penilaian diri, dan kualitas diri. Hubungan pegawai dengan manajemen. Serikat pekerja. Serikat pekerja yaitu sekelompok pegawai yang berhimpun untuk mencapai tujuan bersama dalam aspek-aspek jam kerja dan kondisi kerja. Serikat pekerja dijumpai di tingkat lokal, nasional, dan juga internasional. Menyelesaikan pertikaian pegawai dengan manajemen. Sebagian besar negosiasi pegawai manajemen menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani tanpa penggantian kerja. Rata-rata 20 atau kurang negosiasi melibatkan penghentian kerja. Mediasi adalah proses penyelesaian pertikaian pegawai dengan manajemen melalui rekomendasi dari pihak ketiga yang bersifat tak parsal. Arbitrase menambahkan pihak ketiga yang memberikan keputusan yang mengikat secara hukum. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9 atau bab 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.